Terima kasih untuk Mas Nasrullah yang sudah menyampaikan profil sekilas saya tadi, dan juga dari founder ATL ya, founder ATL Mas Syahrul, yang luar biasa sudah mengadakan webinar ini sehingga kita semua bisa bertemu dari seluruh Indonesia. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman dari keluarga besar ATL STIK Amuntai yang sudah menyelenggarakan acara ini sehingga kita bisa bertemu semua. Ini luar biasa ya. Kita patut berikan apresiasinya ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semua bisa mendengar suara saya dengan jelas. Siap, yang bisa mendengar suara saya dengan jelas boleh angkat tangan dulu lah ya. Atau acungi ibu jari lah ya, begini aja, acungi ibu jari ya. Bisa mendengar ya? Ibu jari ke atas. Kalau nggak bisa dengar suara saya, ibu jari ke bawah. Ya. Ya, jadi ada bedanya. Ya, bisa dengar suara saya semuanya? Angkat ibu jari. Bisa. Jelas ya, jelas ya. Baik. Karena suara ini juga sangat berpengaruh. Kalau nanti suara kurang jelas, bisa kurang maksimal juga menerimanya. Karena materi kita sampai 2 jam ke depan nanti banyak praktek Bapak Ibu. Saya sapa dulu, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik ya. Ini datang dari seluruh Indonesia, saya lihat di chatnya ya. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan tadi juga ada dari Papua. Ya. Dari Pulau Jawa Dari juga Sumatera. banyak. Dari mana Bu? Dari Sumatera katanya Pak. Materinya mana? Yang tadi barusan menanggapi saya tadi dari Sumatera. Oh, Barabai ya, Barabai Kalimantan Selatan. Pada baik. Ada dari Barabai Kalimantan Selatan, betul ya? Iya betul. Ya, karena saya pernah lewat sana. Ya, takutnya sudah pindah Barabainya. Oh, ternyata belum ya, masih di Kalsel ya. Ya. Ada juga dari Bengkalis tadi saya lihat ya. Bengkalis itu masuk wilayah Riau ya. Itu masih nyebrang lagi dari Pekanbaru ya. Oh, Banda Aceh juga sudah hadir ini, luar biasa. Berarti lengkap sudah dari ujung ke ujung, ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan. Ya. Sehat semuanya, alhamdulillah, walaupun di masa pandemi. Ya, ada lagi yang anggapi ya. Kita langsung ke materi Bapak Ibu. Ini karena materi lebih banyak praktek, jadi 2 jam ke depan kita fokus untuk praktek tentang tema pembelajaran yang menyenangkan menjelang memasuki pembelajaran tatap muka dengan tema icebreaker. Jadi pembelajaran icebreaker dipergunakan sebagai pendekatan untuk pembelajaran tatap muka agar di kelas siswa menjadi lebih bergairah, lebih semangat dalam belajar. Sehingga suasana kelas bisa lebih menyenangkan, guru belajar siswa belajar dengan enjoy, guru juga menyampaikannya bisa oke. Ya, kalau guru oke, murid pun enjoy. Kira-kira begitulah tema dari icebreaker kita hari ini ya. Mengajar lebih menyenangkan, guru oke, murid pun enjoy. Ya, jadi pendekatan tatap mukanya dengan menggunakan icebreaker. Nah, sebelum kita masuk ke materi icebreaker, ada pepatah lama mengatakan, tak kenal maka sayang. Mohon maaf Bapak, lebih baik kita sesuaikan aja. Ya, selama ini tak kenal maka tak sayang. Tapi menurut saya lebih pas tak kenal maka ta'aruf, begitu aja. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Ya. Jadi kalau nggak kenal kan kenalan dulu. Jangan langsung mengajak sayang-sayangan, begitu ya Pak. Iya. Ya. Tadi apalagi yang ngajak sayang-sayangan kok saya heran Bapak. Biasanya Ibu. Ini bapaknya lebih agresif daripada ibunya ternyata. Tak kenal langsung sayang-sayangan ya. Jadi tak kenal maka ta'aruf begitu. Apa artinya ta'aruf? Mengenal. Ya, ingin kenalan dulu, kenalan atau ingin mengenal, betul ya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu tangannya dipertemukan seperti ini. Ini cara saya ta'aruf pakai gerakan jari-jari. Yang pertama, gerakan ibu jarinya dibuka dan ditutup seperti ini. Contoh, ibu jari. Yang kedua, kelingkingnya. Masih sama, buka tutup. Yang ketiga, telunjuk. Yang keempat, jari manis. Yang kelima, udah sampai berapa tadi? Udah sampai 4 ya. Coba ibu jari, kelingking, tengah-tengah telunjuk, jari manis, dan terakhir jari tengah. Ya, betul.
Ya, jadi urutannya seperti tadi, tidak boleh dibolak-balik. Ya. Coba diulang lagi. Yang pertama jari apa dulu tadi? Jempol. Ibu, mohon maaf Ibu, yang bilang jempol boleh diubah Ibu jari Bu, supaya ada senyumnya ya Bu. Ya. Iya, Ibu jari. Ya begitu kan enak. Kalau jempol kan cemberut Bu, jempol itu kan nggak enak ya. Jadi pakai. Iya Pak, betul Pak. Ya, apanya yang betul Bu? Yang betul apanya Bu? Biar tersenyum, jangan cemberut. Ya. Oh iya betul Ibu, ya luar biasa. Nah, yang kedua jari apa setelah Ibu jari? Kelingking. Kelingking ya. Yang ketiga? Telunjuk. Telunjuk. Yang keempat? Manis. Manis. Yang terakhir? Jari ke tengah. Ya sudah itu urutannya. Sekarang kita ulang lagi sambil gerakan Ibu jarinya sambil berkata-kata. Jadi ada suaranya. Kalau gerakan saja tanpa suara jadinya pantomim. Ya. Nah sekarang kita coba dengan suara. Contoh, gerakan Ibu jari sambil ucapkan tok tok begitu. Ucapkan apa? Tok tok. Kenapa kok bilang tok tok? Kenapa bilang tok tok? Maksudnya ada orang mau ketuk pintu sambil bertamu ya. Ketok pintu kan maunya bertamu. Emang mau ngapain kalau nggak bertamu? Begitu ya. Ketok pintu sambil bertamu. Ya. Lanjut sekarang gerakan kelingkingnya. Sambil Bapak Ibu bertanya, ada siapa? Ya, tanya apa? Ada siapa? Ya, jadi kita bertanya, tadi siapa yang ketok pintu, siapa yang mau Tanya. Bertamu, Bu. Kan barusan sudah saya bilang ada yang mau bertamu. Kok jadi bertanya? Tanya ke siapa? Ibu masih sehat, Bu? Nggak bercanda, Bu, bercanda. Ya. Fokus ya, Bu, fokus. Iya, ya, siapa fokus, yang bertamu. Saya khawatir Ibu tadi malam kelebihan overdosis obat. Enggak ya, Bu? Enggak. Bercanda, Bu. Enggak. Ya, ada siapa yang bertamu, betul. Dan sekarang pindah ke jari telunjuk sambil katakan Kak Kusumo. Katakan apa? Kak Kusumo. Ya sudah Bu, itu nama saya biasa disapa Kak Kusumo. Bapak Ibu, saya memang biasa mentraining guru-guru di seluruh Indonesia. Kalau dalam acara pertemuan langsung live sebelum pandemi itu kalau ketemu saya di tempat acara menyapanya Kak Kusumo begitu. Tapi tolong jangan disingkat Kak Kus. Ya Bu. Ya, kadang-kadang ada yang menyapa Kak Kus ya. Saya bukan WC, bukan toilet ya. Harus lengkap Kak Kusumo itu. Lanjut sekarang gerakan jari manis sambil tanya di mana? Di mana? Ya, di mana? Kemudian gerakan jari terakhir tadi, jari tengah sambil katakan itu dia. Itu dia. Ya. Itu dia. Sekarang saya berikan contoh. Jadi kata-kata yang sudah kita ucapkan tadi itu kata-kata seputar apa Bapak Ibu? Seputar apa tadi kata-kata? Seputar apa? Seputar perkenalan, betul kan ta'aruf tadi ya. Nah, jadi kata-kata seputar ta'aruf. Coba saya ulang kembali. Saya ulang lagi, saya berikan contoh dulu. Nanti setelah contoh kita ikuti bersama-sama. Ya. Contoh, tok, 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 ada siapa, ada siapa, Kak Kusumo, di mana, itu dia. Nah, begitu. Ibu Hafizmi, kenapa Bu? Ada masalah dengan saya? Kok senyum-senyum sendiri? Ada masalah Bu? Enggak ya Bu? Ya memang begitu pakai ekspresi. Namanya juga icebreaker Bu, Bapak. Harus dengan ekspresi. Kalau nggak pakai ekspresi, ya nggak menarik wajah kita dilihat anak-anak kita. Betul apa benar? Betul. Betul apa benar? Benar. Betul apa benar? Betul, benar. Betul apa betul? Betul. Ya cukup dijawab benul begitu aja. Benul, benar dan betul. Nah, begitu aja. Betul. Ya. Benul. Benar. Betul. Nah, sekarang kita coba sama-sama. Ya, kita mulai sama-sama hitungan ketiga. Ya. Kita mulai. Siap anak-anak? Jadi anak-anak ini. Ya nggak apa-apa. Kita bayangkan kembali ke masa kanak-kanak yang penuh dengan keceriaan ya Bapak Ibu supaya kita bisa menyampaikannya dengan semangat yang bergembira, semangat yang antusias juga bergembira, ceria. Jangan cemberut kalau icebreaker-nya cemberut, ya nggak usah menyampaikan icebreaker gitu aja ya. Memang icebreaker ini perlu dengan antusias yang gembira, yang ceria. Oke, kita mulai. Siap anak-anak?
Iya, Kak. Dan Pak. ini saya sapa anak nggak Siap, apa-apa siap. Bapak Ibu, boleh ya? Saya sapa anak boleh ya? Nggak apa-apa. Supaya Iya, bisa boleh. kembali ke masa kanak-kanak waktu kita masih sejajarnya dulu. Kalau saya sapa siap Bapak Ibu kan kesannya kayak udah dewasa begitu, yang identik dengan serius begitu. Maka kalau anak-anak kan jadinya lebih ceria. Ada sih. Kita mulai dengan ketiga ya. Sabar Bu, belum saya hitung Bu, sabar ya Bu, belum saya hitung. Sama-sama kita prakteknya. Ibu tolong belajar mengendalikan nafsu ya Bu, sabar ya Bu. Nanti tunggu sama-sama. Ya, kita mulai dengan ketiga ya. 1. Kok ada yang komen suaranya putus-putus. Tadi di awal sudah saya sampaikan kalau jelas angkat tangan, angkat ibu jari. Ada yang mungkin sinyalnya ya Bu di sana yang putus-putus, coba bisa pindah ke jaringan yang lebih kuat, mungkin agak bergeser ya. Mungkin di tengah jalan atau bagaimana nggak tahu, supaya bisa lebih jelas begitu. Yuk kita mulai sama-sama dengan ketiga ya. 1, 2, 3. Tok, 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 tok. tok. Ada siapa? Ada siapa? Kak Kusumo. Kak Kusumo. Bagus. Di mana? Di mana? Dari tengah? Itu dia. Itu dia. Dia. Itu. Itu dia. Wah, ada yang langsung praktek sama anaknya, luar biasa ini. Luar biasa. Nah, saya sampaikan Ibu Bapak, kalau besok ketika pembelajaran tatap muka, saat pembelajaran tatap muka tahun depan, kalau misalnya yang menyampaikan Bapak Ibu sendiri, saat menggerakkan telunjuknya, diganti menyebut nama siapa? Nama saya. Nama saya itu saya siapa? Ibu gurunya. Ibu gurunya. Oh, jadi nama ibu gurunya. Oh ya, nama ibu gurunya. Nama ibu siapa, Bu? Bu Kia, Pak. Nah, coba Ibu yang menyampaikan sekarang. Kita beri kesempatan. Saya biasa beri kesempatan kalau pelatihan tatap muka sebelum pandemi, itu setelah saya berikan contoh, harus ada yang mau mempraktekkan satu orang. Nah, coba sekarang silakan Ibu siapa tadi? Mio. Iya, Pak. Ya, coba silakan kita simak penyampaian dari Bu Mio. Praktek Bu, silakan. Action. Ya. Udah kena kelihatan. Sambil gerakkan jarinya, Bu. Kayak gini. Nah, suaranya Ibu Mio. Tok, tok, tok. Ya. Siapa? Ada siapa? Seto. Ibu. Ibu. Iya. Mami. Di mana dia? Di mana dia? Oh, pakai. Itu dia. Itu dia. Ya, luar biasa Ibu Mio. Jadi begitu. Ya, tadi kok saya dengar masih ada yang bilang Ibu Kusumo. Tadi siapa ini? Jangan ya, Bu. Diganti menyebut nama Ibu ya, Bu. Jangan nyebut nama saya. Nanti suaminya curiga itu, Bu. Ya, Bu. Ya, hanya guyon aja. Ya, baik. Itu pembelajaran awal untuk tatap muka. Semoga nanti bisa dipraktekkan karena anak kita. Siap praktek Bapak Ibu? Nanti tahun depan? Siap ya. Nah, Bapak Ibu dari perkenalan dengan menggunakan jari-jari, sebetulnya anak juga bisa belajar beberapa aspek di situ. Kan biasanya kalau di tingkatan PAUD atau SD ada namanya 6 aspek perkembangan. Nah, kira-kira anak belajar apa saja dari perkenalan dengan jari-jari? Aspek apa yang bisa masuk di situ? Ada 6 aspek itu. Kognitif. Betul, kognitif. Kognitifnya di mana, Bu? Coba. Kognitifnya dari jari. Misalkan ini jari ibu jari. Betul, ibu jari dipertemukan dengan ibu jari. Betul, Ibu. Dan itu seterusnya. kognitifnya. Ya, Motoriknya. Motorik. Motoriknya. Ada gerakannya ya, Bu? Ya, untuk motorik kasar, bergerak. Kasar, bergerak. Ya, kemudian ada aspek apa lagi? Baru 2. Aspek bahasa bisa? Aspek bahasa bisa? Bisa memperkenalkan itu dia dari lagu bahasa. Kalau dari lagu aspek seni, Bu. Kalau dari lagu masuknya ke aspek seni. Ya, kalau aspek bahasa itu anak-anak dikenalkan dengan kosakata tadi, beberapa kata yang disampaikan. Anak-anak mengenal kata di mana, mengenal kata ada siapa gitu. Sudah 4 aspek tadi yang Ibu sampaikan, kognitif, kemudian
motorik, bahasa, dan seni. Kurang 2 aspek lagi. Aspek apa yang belum? Sosomnya di mana, Bu? Sosom. Emosional. Berarti sosomnya di sini di mana? Anak belajar beradaptasi dengan cara memperkenalkan diri, ya kan? Anak belajar bersosialisasi, ya. Sosom. Satu lagi aspek agama. Ada agamanya di mana unsur agamanya, aspek agamanya? Kenapa, Bu? Kita bisa ganti dengan bisa kita ganti dengan Assalamualaikum. Boleh, silakan. Tapi kalau untuk salam, Bu, Ibu kan bisa menyampaikannya sebelum mempraktekkan jari-jari. Ya, menyapa di awal dengan sapaan salam. Kan sudah di sana. Ya, boleh nggak apa-apa. Tapi saran saya, salamnya disampaikan di awal saat Ibu pertama kali menyapa anak-anak. Gitu. Ya, kan salamnya sudah di awal. Untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan tokoh saja, nggak masalah. Tapi kalau Ibu mau dibuat variasi dengan salam, ya nggak apa-apa. Jadi Bu, Bapak, speaker yang saya berikan saat ini boleh dikembangkan lagi. Nah, silakan, boleh dikreatifkan lagi. Ada yang mengganti dengan dung-dung, ada. Dung-dung, ada siapa. Tokohnya diganti dung-dung, ya silakan, boleh berkreasi, nggak apa-apa. Ya. Tadi satu aspek lagi, aspek agama, Ibu. Kira-kira di mana aspek agamanya yang belum disampaikan? Aspek agamanya di aspek agamanya di adabnya, akhlaknya. Jadi cara menyampaikan perkenalan yang baik, yang sopan. Nah, di situ aspek agamanya. Kan ada unsur akhlaknya di situ. Jadi bagaimana anak memperkenalkan dirinya dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Gitu ya. Jadi semua aspek ada masuk di situ. 6 aspek tadi. Mulai dari kognitif, kemudian aspek motorik, gerak, sosem, kemudian bahasa, seni, dan agama. Nah, 6 aspek semuanya masuk sudah di perkenalan. Hanya dengan satu teknik icebreaker sudah bisa memasukkan semua aspek yang selama ini sudah kita kenal. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kita sudah praktek satu materi. Baru satu aja sudah berapa menit ini ya. Memang icebreaker ini harus sampai tuntas, sampai detail sehingga bisa dipahami oleh semua guru-guru sehingga nanti penerapannya juga maksimal ke anak-anak kita. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan dulu? Pertanyaan nanti atau sekarang nih boleh? Di sela-sela icebreaker gimana Mas Nasrullah? Nanti aja mungkin Pak. Nanti aja ya. Bisa sediakan Ya. waktunya. Nanti aja ya. Baik. Nanti aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, takutnya nanti lupa disampaikan, Bapak Ibu bisa catat dulu aja. Nanti takutnya mau tanya, lupa tadi mau tanya apa begitu karena sudah lama yang menunggu. Dari catat dulu aja. Karena dari moderator Mas Nasrullah menyampaikan pertanyaan nanti aja setelah materinya disampaikan ya. Kita lanjut lagi. Halo. Halo. Pak Ibu. Biasanya kalau disapa halo jawabnya hai begitu ya. Ya, biasanya hai. Nah, sekarang kita ganti supaya ada variasi, tidak lagi hai karena hai itu sudah terlalu sering. Sudah sangat sering disampaikan, bahkan saking seringnya konon jawaban hai itu sudah pernah ada sejak zaman Nabi Adam begitu ya. Itu saking jadulnya begitu, saking seringnya. Kalau disapa halo kita ganti jawabnya fokus begitu aja untuk variasi. Ya, coba halo. Ya, fokusnya pakai gerakan Bapak Ibu, karena icebreaker tidak hanya suara tapi juga gerakan. Kanannya semua, kanan semuanya, kemudian dikepalkan. Keluarkan jari telunjuk. Nah, sekarang coba jari telunjuk ini kita arahkan menuju ke otak kita sambil katakan fokus begitu. Fokus. Ya, ini jawaban variasi dari halo seperti itu. Coba. Halo. Fokus. Nah, jadi mulai tatap muka tahun depan, kalau anak-anak disapa sama kita sebagai gurunya menyapa halo, anak-anak jawabnya fokus. Jadi supaya anak-anak bisa fokus terhadap materi pembelajaran yang mau kita sampaikan saat itu, saat tatap muka berlangsung nanti tahun depan, insya Allah. Ini variasi, tidak lagi hai. Nah, hai tadi sudah jadul. Nah, ada berdua ya, sudah ada 2 icebreaker ini, sudah luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut, icebreaker yang ketiga. Ini sebetulnya icebreaker saya lebih banyak selama ini ke guru-guru PAUD atau SD. Saya lihat tadi di chatnya banyak juga yang hadir dari guru SMP, guru SMA, bahkan juga ada dosen. Ya, nanti saya coba mengimbangi. Ada icebreaker yang bisa untuk PAUD, untuk SD, juga ada yang bisa untuk SMP, SMA, dan dosen. Nanti silakan Bapak Ibu bisa memilih. Nah, kira-kira icebreaker yang disampaikan oleh Kak semua cocoknya yang mana ini? Yang bisa untuk kuliah, yang bisa untuk SMP, SMA, dan seterusnya. Akan dipilah dan dipilih. Saya berusaha
ambil jalan tengahnya aja, ya berusaha bisa mengakomodasi semua kebutuhan Bapak Ibu guru-guru khususnya terkait dengan icebreaker. Karena icebreaker ini sebetulnya bisa untuk semua jenjang. Cuma selama ini saya memang lebih sering interaksinya dengan guru PAUD dan guru SD, juga SMP. Kalau SMA dan dosen agak jarang, walaupun pernah. Nanti tinggal kita memilih saja kira-kira mana yang pas disampaikan di jenjang yang Bapak Ibu ambil saat ini. Begitu aja ya, nanti tinggal disesuaikan icebreaker-nya. Kira yang disampaikan kalau semua ini akan saya terapkan di tempat saya mengajar, yang misalkan guru-guru SMA atau dosen, nanti bisa dipilih ya, tidak semuanya digunakan. Oke, kita lanjutkan kembali. Halo. Fokus. Nah, yuk sekarang kita lanjut untuk materi icebreaker yang ketiga. Sekarang kita belajar icebreaker memperkenalkan berbagai macam posisi atau arah untuk anak-anak kita. Yuk kita praktek icebreaker posisi. Bapak Ibu supaya semangat untuk selanjutnya, setiap saya menyampaikan tema icebreaker yang baru, tolong dikasih semangatnya dulu, jreng, begitu. Jadi awalannya jreng, begitu ya. Supaya tidak terlalu banyak. Belum Bapak Ibu, belum saya sapa lagi, sabar dulu, sabar, belum saya sapa lagi. Yuk kita praktek icebreaker posisi. Mana jrengnya? Jreng, ya, langsung ya. Saya ulang lagi, yuk kita praktek icebreaker posisi. Nah, ya kita mulai sama-sama. Icebreaker posisi sama dengan arah. Jadi mengenalkan. Yuk lagi-lagi harus dengan gerakan. Jadi Bapak Ibu, icebreaker tidak cukup dengan suara, tidak cukup dengan gerakan saja, harus ada kedua-duanya, suara dan gerakan. Kita praktek sama-sama, ikuti gerakan dan kata-kata saya. Nah, where is, mana suaranya, where is, ayo Bapak Ibu, ya, where is, di mana, di mana, kemudian in front of, behind, di belakang, ya. Lanjut setelah itu, perbaiki giginya. beside is, di samping, ya, di samping. Bapak Ibu masih mengikuti ya, masih ikut ya. Beside is, di samping, ya. Kemudian up above, di atas. Ya, is di atas. Lanjut, under beneath, di bawah, ya. Gerakannya di bawah, ya. Yang terakhir, here, over there, di sini dan di sana, ya. Over there, di sini dan di sana, ya. Jadi itu gerakannya. Coba kita ulang sama-sama supaya maksimal. Bapak Ibu masih bisa menyimak ya, walaupun masih ada yang chat ke Zoom, ada yang masih suaranya putus-putus. Ini dari daerah Wonoasri Sidomulyo. Wonoasri itu mana ya? Kediri ya, Wonoasri Kediri Sidomulyo. Tahu saya daerah Kediri. Kalau Wonosari Gunung Kidul Jogja, ya. Ibu Supriyati yang katanya tadi chat suaranya putus-putus ya. Mungkin karena daerahnya sinyalnya belum kuat ya Ibu. Coba Ibu bisa bergeser ke daerah lain, ya.
Boleh Ya. sedikit, Bu. Kita mulai Silakan sama-sama. Coba kita ulang lagi. Ya, gimana Mas Nasrullah? Untuk ibu-ibu, bapak peserta, silahkan saja aktifkan kameranya. Aktifkan, ya, biar bisa mengikuti. Ya, kameranya diaktifkan. Kalau Hidupkan nggak diaktifkan saja. ya nggak bisa ikut gerakannya ya, kan nggak Iya. kelihatan ya. Iya. Kemudian kalau untuk suara, mungkin saran saja Mas Nasrullah bisa di mute dulu ya untuk peserta supaya tidak mengganggu yang lain. Tadi ada yang request begitu dari peserta. Nanti Iya. saatnya praktek bisa dibuka lagi begitu. Iya. Ya. Kalau gambar bisa dibuka semua, cuma untuk suara supaya bisa fokus, mungkin sementara untuk audiennya bisa di mute dulu. Nanti setelah itu bisa di unmute lagi. Karena ada suara-suara background di beberapa tempat ya, banyak suara background ini. Ya. Banyak backing vokal. Iya, Pak. Yuk kita mulai sama-sama. Kita ulang lagi tadi dari awal. Where is, di mana, in front of, di depan, behind, di belakang, beside is, di samping, ya, up above, is di atas, under beneath, di bawah, kemudian here, over there, di sini, dan di sana. Nah, sekarang supaya menarik kita tambah dengan iramanya atau dengan lagu. Ini dari lagu asli Anak Kambing Saya. Anak Kambing Saya, Bapak Ibu masih ingat bagaimana iramanya? Masih. Di mana anak kambing saya. Begitu ya Bu, yang masih ingat tadi. Masih ingat ya. Sekarang kita masukkan ke lagu gubahan untuk arah tadi. Contoh, where is di mana, in front of di depan, behind di belakang, beside is di samping. 2 kali. Where is di mana, in front of di depan, behind di belakang, beside is di samping. Itu bait pertama. Sekarang bait yang kedua. Up above is di atas, under beneath di bawah, here over there, di sini dan di sana. 2 kali juga bait kedua. Up above is di atas, under beneath di bawah, here over there, di sini dan di sana. Ya, begitu. Nah, sekarang semuanya praktek mencoba seperti yang sudah saya contohkan tadi. Ya, kita mulai sama-sama. Yuk, kita praktek bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Where is di mana, in front of di depan. Bagus. Behind di belakang, beside is di samping. 2 kali. Where is di mana, in front of di depan. bagus. Behind di belakang. bagus. Beside is di Di samping. Di samping. luar biasa. Bait kedua. Up above is di Tas. atas, Di under atas. beneath di Bawah. bawah ya. Here over there di Di sini dan di sana. luar biasa. Anaknya siapa ini? 2 kali. Up above is di Di atas. ya. Under beneath di Di bawah. ya. Here over there di Di sini dan di sana. oh, anaknya pintar ya Bu, luar biasa. Anaknya siapa itu? Ya, anaknya orang lah begitu. Ya, anaknya orang. Oh, anaknya Bu Siti Ernawati ya, anaknya diperlihatkan itu. Iya, anaknya Bu Siti Ernawati ya Bu. Pintar anaknya Bu. Ya, baik. Halo, Halo. fokus Bu. Ya, Ibu kayak jawab telepon ya Bu. Halo, halo juga. Ya, kayak jawab telepon. Fokus. Ya, Ibu masih fokus. 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 Ibu masih sehat? Lupa tadi. Oh lupa ya. Ada masalah kejiwaan Bu? Enggak ya Bu? Ya, baik. Halo. Fokus. Bagus. Coba sekarang untuk variasi. Ini karena banyak juga dari sekolah Islam. Kita buat variasinya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi tadi pakai bahasa Inggris. Sekarang kita coba dengan menggunakan versi bahasa Arab. Ada bahasa Arabnya juga. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Aina. Aina.
Di mana? Di mana? Amama. Amama di bawah. Di depan. Pinter, nak. Waro'a. Waro'a. Di belakang. Belakang. Bijiwari. Di samping. Bijiwari. Di samping. Di samping. Kemudian fauqa'ala. Di atas. Ya. Tahta. Tahta. Di bawah. Kemudian huna-hunaka. Huna. Di sini. Hunaka. Di sana. Ya. Huna di sini, hunaka di sana. Ya. Lagunya sama, anak kambing saya, cuma menggunakan versi bahasa Arab. Contoh, where is di mana, in front. Pokok where is aina, ya saya masih ingat Inggrisnya tadi ya. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Begitu. Coba sama-sama ya, sama-sama. Lagunya sama, cuma menggunakan bahasa Arab itu aja. Ya, ya. 1, 2, 3. Takut awak. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. 2 kali. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Luar biasa. Bait kedua. Fauqa'ala di atas, tahta itu di bawah, huna-hunaka di sini dan di sana. 2 kali. Fauqa'ala di atas, tahta itu di bawah, huna-hunaka di sini dan di sana. Ya, luar biasa. Wah, sudah langsung bisa 2 bahasa ini. Jadi mahir semuanya. Inggris ke Arab, luar biasa. Halo. Fokus. Ya, masih ingat. Ini tetap dipakai sampai akhir acara. Bahkan nanti ketika disampaikan ke anak juga bisa dipakai Bapak Ibu. Bisa nggak ini dipakai untuk mengembalikan fokus anak? Hal yang sederhana. Ya. Jadi ketika anak rame, tiba-tiba nggak fokus, pikirannya kemana-mana, di kelas ribut, langsung aja anak-anak disapa, halo, fokus. Begitu semuanya kan otomatis nanti mengarah ke Bapak Ibu lagi. Untuk penyampaian saat anak-anak sudah mulai hilang fokusnya. Tapi dengan icebreaker ini bisa mampu mencarikan kelas di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya. Dan sekarang kita lanjut icebreaker yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Iya, yang keempat. Iya. Yang keempat. Yuk sekarang kita praktek icebreaker brain gym. Bapak Ibu jangan lupa jrengnya. Ya, jadi setiap ada icebreaker baru dikasih semangat dulu. Jreng begitu. Ini yang saya lihat yang masih ingat betul Mas Nasrullah nih tadi langsung jreng begitu ya. Yang lainnya masih mengeningkan cipta tadi gitu. Ya enggak apa-apa. Saking kusuknya memperhatikan ya. Yuk kita praktek icebreaker brain gym. Jreng. Apa sih brain gym itu? Brain gym. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendengar atau belum ini brain gym? Apa itu brain gym? Senam otak, Pak. Apa Bu? Brain gym? Senam otak, betul ya. Brain itu otak, gym itu senam ya. Kalau dibalik jadinya senam otak. Benar. Lalu apa itu icebreaker? Tadi gym, brain gym, senam otak. Kalau icebreaker, apa itu icebreaker? Pencairan atau mencairkan suasana. Pencairan atau mencairkan suasana. Yang dicairkan apanya nih Bu? Apanya yang dicairkan? Suasananya. Suasananya awalnya bagaimana, terus kemudian jadi bagaimana? Setelah dengan icebreaker jadi bagaimana? Dari yang sebelumnya sampai akhirnya jadi bagaimana? Untuk semangat belajar. Ya, jadi Bapak Ibu, ice itu beku, ya, seperti es yang membeku ya. Kemudian breaker itu pemecahnya. Nah, jadi apa itu icebreaker? Ya, fungsinya sebagai pemecah kebekuan belajar. Dari yang sebelumnya kaku menjadi cair. Dengan apa memecahkannya sekarang? Dengan apa mencairkannya? Dengan gerakan-gerakan. Dengan kegiatan yang berbeda. Dengan gerakan-gerakan yang berbeda.
Gerakan-gerakan berarti masuknya ke dalam dunia apa kalau anak-anak? Gerakan-gerakan atau tadi yang Bu bilang dengan Bermain, variasi. bermain. Motorik kasar. Bermain. Bermain Ya, sedangkan itu anak-anak. sama dengan bermain, betul. Selain bermain dengan apa lagi? Memecahkan Bernyanyi. kebukan belajar. Bernyanyi, betul. Satu lagi apa? Bermain sudah, bernyanyi sudah. Menyenangkan. Menyenangkannya dengan apa, Pak? Menyenangkan. Dan gerakan. Ya. Gerakan berarti tadi sudah bermain, kemudian menyanyi. Satu lagi ada dunia anak-anak kan ada 3, selain 2 tadi. Kurang 1. Apa dunia anak yang satu lagi? Menari. Bermain. Apa, Bu? Menari. Menari itu sudah bagian dari gerakan, dari bermain juga. Ya, menari itu iya. sama dengan gerakan. Bermain, bernyanyi. Ayo satu lagi apa dunia anak-anak? Ada satu lagi. Main game. Apa, Bu? Main game itu gerakan, Bu. Ya, tapi nggak banyak gerak sih, hanya sedikit aktivitas tangan dan otak. Ya, ini bahayanya main game. Anak kurang bisa bersosialisasi apa? Cerita. Betul, cerita. Iya, akhirnya ada juga yang bisa melengkapi, alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu, dunia anak-anak tidak pernah lepas dari 3 hal ini ya, bermain, bernyanyi, dan bercerita. Ya, yang biasa disingkat dengan BCL. BCL ya. Bermain, cerita, dan lagu. Ya, lagu sama dengan menyanyi tadi. Atau BCM sama saja, ada yang juga menyingkat dengan BCM. Bermain, cerita, dan menyanyi. Nah, sekarang kita lanjut. Speaker berikutnya tadi brain gym, senam otak. Silakan Bapak Ibu angkat tangan kanan semuanya. Jadi kita sembari praktek, di tengah-tengah praktek juga ada teorinya. Teori untuk menguatkan dari praktek yang sudah kita sama-sama lakukan tadi ya. Yang sama-sama kita kerjakan. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. 1. 1, jari kelingking. Ya. Lanjut. 2. Ya, 2-nya jari tengah dan jari manis. 2 jari tengah dan jari manis. Lanjut. 3 semua jari kecuali tengah dan manis ditekuk. Kemudian 4 semua jari kecuali kelingking. Ini senam otak ini. Ya. Kemudian terakhir 5. 5-nya semua jari. Kita ulang sama-sama tadi. 1 jari apa? Kelingking. 2 jari apa? Jari tengah dan jari manis. Jari manis ya. 3 Jari jari dikeluarkan kecuali tengah dan manis ya. Ya ini gampangnya orang bilangnya metal begitu ya. Ada yang bilang metal ya. Kemudian 4 kelingkingnya ditekuk. Bu Siti Ernawati ditekuk kelingkingnya, Bu. Belum sempurna nekuknya. Kalau belum sempurna dibantu ditahan pakai jari-jari tangan kiri begini aja. Yang belum sempurna nekuk dibantu ditahan begini. Kalau yang sudah bisa sendiri yang nggak usah dibantu. Terakhir semua jari 5. Itu gerakan jarinya. Sekarang gerakan jari ini kita padu dengan nada ya. Tapi sebelum ke nada, saya mau menyampaikan angka-angka ajaib. Boleh Bapak Ibu bantu saya untuk menyiapkan alat tulis sama kertasnya masing-masing di tempatnya. 5. Bapak Ibu, ya. Nanti kita padu dengan irama suara. Tapi sebelum ke irama suara, boleh dibantu disiapkan alat tulis sama kertasnya. Saya mau menyampaikan angka-angka ajaib. Oh, ada yang lihat Zoom sambil masak katanya. Ditaruh di mana itu laptop sama HP-nya? Laptop atau HP? Bisa lihat Zoom sambil masak, luar biasa. Ya, sudah. Oke, kita mulai baris pertama, angka yang ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu, angka baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Nah, sekarang pindah ke baris kedua. Tadi baris pertama sudah ya angkanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ya, betul. Sekarang baris kedua. Baris kedua angkanya 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, saya ulang kembali baris kedua angkanya Bapak Ibu
54, 31, 234, 51, ya. 54, 31, 234, 51. Ya, jadi ada 2 baris angkanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di baris kedua, itu kalau kita urutkan dengan baris pertama, untuk baris kedua angkanya ada kelebihan 1 angka. Betul apa benar? 1, 2. Baris kedua ada kelebihan 1 angka dibanding baris pertama. Benar apa betul? Betul, betul. Benul ya, benul. Nah, ya jawabnya benul. Benar dan betul maksudnya begitu ya, disingkat benul. Ya. Jadi Bapak Ibu baris kedua ada kelebihan 1 angka ya. Tadi kan baris kedua angkanya berapa saja? 54, 31, 234, 51 ya. Nah, sekarang coba kita nyanyikan angka itu. Kita buat iramanya dulu. Jadi angka itu not balok Bapak Ibu, itu tangga nada angkanya. Itu angka not balok, tangga nada. Jadi ada iramanya, ada suara. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 2 kali. 1, 2, 3, 4. Ya. 5, 4, 3, 1. Baris kedua. 5, 4, 3, 1. 3, 4, semuanya 2 kali juga. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Tuh. Kalau cuma bersuara sepertinya nggak ada masalah ya, bisa semuanya. Sekarang kita coba tidaknya bersuara tapi sambil gerakan jari-jarinya tadi. Nah ini senam otaknya di sini. Jadi sambil bernyanyi sambil gerakan jari-jarinya. Sabar Bu, saya contohkan dulu Bu, sabar ya Bu, sabar. Sabar Bu, contoh dulu Bu. Ibu tolong belajar mengendalikan diri ya Bu, sabar ya Bu. Kalau nggak bisa mengendalikan nanti saya yang kendalikan Bu. Sabar ya Bu. Ya, contoh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ya, yuk sekarang kita coba sama-sama bareng-bareng ya. Sambil bernyanyi sambil gerakan jari-jarinya. Semoga jarinya nggak kaku Bapak Ibu, harus lemas jarinya. Ini harus luas ya. Coba digerakkan dulu jarinya supaya nggak kaku. Ya, dilemaskan dulu. Ya, yuk kita mulai sama-sama hitungan ketiga. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya, 5, 4, 3, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Sekarang baris kedua. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sekali lagi baris kedua. 5, 4, ya. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, ada masalahnya jari-jarinya lancar semuanya? Lancar, kemeng. Jadi kemeng. Kemengnya di mana Bu? Icebreaker harusnya bikin fresh ya Bu. Ini jadi fresh atau jadi stres ini malahan? Kok malah jadi kemeng jadinya? Ya mestinya harusnya fresh. Apa? Ya, belum terbiasa betul. Tapi sering berlatih lama-lama jadi biasa. Kita ini kan bisa karena terbiasa. Bapak untuk awal nggak apa-apa kemeng. Nanti lama-lama dilatih terbiasa.
harapan kita semua Bapak Ibu, icebreaker bisa menjadikan anak-anak lebih fresh, bukan lebih stres begitu. Ya. Bisa membuat anak-anak menjadi on kelasnya, bukan menjadi on. Ya. 3, 4. Wow, ada yang coba lagi, boleh ya. 5. Lagi Kak, sekali lagi Kak. Ulangi yuk sama-sama, ya nggak apa-apa. Memang Ibu senang dengan pengulangan, ya, Bu. 3, Yuk, ulangi lagi sama-sama ya. Yang masih. Senang diulang-ulang ya Bu, begitu. Nanti sama suaminya, ayo Mas, ulangi. 1, 2. Ini loh, ini 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 1. Pelan-pelan Bu, sabar. 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5. Luar biasa. Ini otaknya Ibu IQ-nya sudah di atas rata-rata kita semua ya Bu, sudah lancar, bisa lebih cepat mempraktekkannya. Belum, anunya aja Pak, ya kan, yang lancar ngomongnya, tapi tangannya belum. Oh, ternyata tadi cuma pakai suara atau nggak pakai gerakan. Oh, pantesan aja begitu. Oh, jadinya lucu juga ya Bu. Gitu. Masuk ke ini aja Bu, stand up comedy Bu. Ibu lucu masuk ke stand up comedy, punya bakat Bu. Ternyata hanya suara saja tadi. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya punya bakat jadi pelawak Bu. Yuk kita ulang sama-sama ya. Ya, yuk bareng sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, ya. 2 kali. 1, 2, 3, 1, kedua bagi 4, 3, 1. Hati-hati, ini bagian yang rumit ini. 2, 3, 4, 5, 1. Sekali lagi. 5, 4, 3, 1. Ini bagian paling rumit. 2, 4, 5, 1. Ya, luar biasa. Taruh semuanya. Halo. Nah, kita lanjut icebreaker yang kelima. Icebreaker yang kelima. Sekarang kita praktek beberapa gerakan senam otak. Untuk refresh otak kita sejenak. Setelah tadi kita praktek beberapa materi sejak awal tadi hingga sekarang nggak terasa sudah 1 jam lebih kita lewati. Sekarang Bapak Ibu coba angkat tangan kirinya. Angkat tangan kiri. Kemudian letakkan di atas kepala. Ini senam otak yang ringan-ringan saja ya. Kalau saya berat-berat dulu karena masih materi icebreaker pemula ya. Sambil dipukul-pukulkan kepalanya. Ya, pukulkan pelan-pelan. Senam otak untuk pemula ya. Sudah. Sekarang turunkan tangan kiri, angkat tangan kanan, tempelkan di depan perutnya. Tempelkan di depan perut sambil ngusap-ngusap perutnya, ngelus-ngelus. Aku ambilin jajan. Ngelus-ngelus perut. Kok ada yang bilang ambilin jajan? Ibu mau kasih jajan ke kita semuanya? Para backingnya banyak di sini. Ambilin jajan. Ada yang mau ngasih jajan sama kita boleh dikirim ke seluruh Indonesia. Ya, sekarang kita coba dibarengkan Bapak Ibu. Saat yang kiri mukul kepala, dibarengkan sambil yang kanan ngelus-ngelus perutnya. Ya, bareng. Ini senam otaknya. 1, 2, 3. Sudah Bu, nyanyinya sudah Bu. Sudah selesai Bu. Kita udah praktek gerakan yang lain Bu. Ibu mau jadi penyanyi ya silakan aja daftar ke audisi Liga Dangdut Indonesia. Ya. Yuk, tangan kiri pukul-pukul kepala, tangan kanan ngelus-ngelus perutnya. Kalau saya bilang pindah, ganti posisi. Ya, coba pindah. Sekarang gantian. Kalau pindah, gantian. Gantian. Yang kiri ngelus, yang kanan pukul-pukul kepala. Pindah, ganti lagi. Ya, ganti lagi. Ntar ini. Ya, pindah-pindah begitu. Maaf Bapak Ibu. Pindah, pindah, ganti lagi. Pindah. Wah, lancar semuanya ya, sudah bisa. Oke, kita lewati kalau sudah bisa. Sekarang lanjut. Tangan kiri keluar semua jari. Tangan kanan seperti menembak. Menembak, coba. Kalau saya bilang pindah, ganti posisi.
Yang kiri menembak, yang kanan keluar semua jari. Ya. Pindah. 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 Oke, kalau saya lancar, sekarang saya tambah variasinya. Contoh, kalau saya bilang tembak 4, maka yang kiri jadi 4 yang keluar jarinya, yang kanan tembak seperti biasa tadi. Ya. Tembak 4 ya. Kalau saya bilang tembak 3, jadi tinggal 3 jarinya. Dan begitu seterusnya. Coba. Tembak 3, nah sekarang jadi 3 jari. Tembak 2, 2 jari. Terakhir, tembak 1. Ya, coba pelan-pelan dulu. Nanti kalau pelan sudah lancar, kita percepat. Untuk awal pelan-pelan dulu coba. Tembak 3. Ya. Tembak 4. Tembak 1. Luar biasa. Aku ini ada sepatu. Tembak 3. Saya kenapa, Bu? Ya. Tembak 5. Ibu kok jadi kayaknya stres sendiri ya, Bu? Begitu ya. Tembak 4. Yang lainnya anteng, ibu tiba-tiba berteriak, saya, gitu. Ibu ada masalah apa, Bu? Ya. Tembak 3. Ya. Tembak 2. Tembak 5. Lancar semuanya. Tembak 3. Agak cepat. Tembak 2. Tembak 4. Tembak 3. Tembak 5. Luar biasa. Oke, lancar semuanya. Lanjut. Sekarang ibu jari keluar di tangan kiri. Kelingking di tangan kanan. Kalau saya bilang pindah, ganti posisi. Yang kiri kelingking, yang kanan ibu jari. Pindah. Gantian begitu, bagus. Pindah. Lancar semuanya, cepat bisa ini Bapak Ibu. Pindah. 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 Pakai lagu. Ini ada lagunya. Contoh, naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali, ya, 2 kali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali, ya. Kiri kanan, kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, begitu ya, bisa. Nah, sekarang kita lanjut, angkat jari telunjuk yang tangan kiri, kemudian tangan kanan keluarkan semua jari. Sama seperti tadi, gerakan ibu jari kelingking. Kalau saya bilang pindah, ganti posisi. Yang kiri 5 jari, yang kanan 1 jari telunjuk. Pindah, 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 pindah. Sekarang pakai irama lagu, refnya Aku Anak Gembala. Hanya refnya saja, refnya saja. Contoh, la, 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 la. Aduh, pelan-pelan. La, 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 la. Oh, kecepatan ya. Masih ada yang ribet jarinya. Ada yang keluar semua jari. Masalah kelip. Ya, kecepatan. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Pelan. La, 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 ya begitu ya. Itu dari ref Aku Anak Gembala. Senam otak berikutnya, tangan kiri digerakkan maju mundur Bapak Ibu. Maju mundur. Ini seperti gerakan menyetrika begitu aja ya. Gerakan setrika, maju mundur atau menggosok. Maju mundur. Itu tangan kanan dikepalkan seperti gerakan pukul batu atas bawah, naik turun. Turun. Gerakan pukul batu gitu. Atau naik turun. Nah, kita coba gabung ya. Saat yang kirinya maju mundur, yang kanannya naik turun. Nah, ini senam otak berikutnya. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Kiri maju mundur, kanan naik turun. Bersamaan, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng.
Ini kok masih banyak yang ambles ya, ya. Maju mundur ikut-ikutan anjlok begitu. Ya, hati-hati fokus Bapak Ibu. Pusing. Tengok, Mak. Tuh, kok tambah stres Bu? Harusnya stres Bu. Pusing. Hati-hati Bu, fokus, dinikmati aja Bu. Ya. Konsentrasi. Pindah, ganti lagi. Sekarang yang kiri pukul batu, yang kanan setrika. Ya, gantian. Yang kiri naik turun, yang kanan mundur. Ya. Pindah. Oh, dua-dua kayak gini. Ya, ini sekarang malah ada yang sama-sama maju mundur, sama-sama maju mundur ya. Kalau tadi sama-sama ambles, ini malah ada yang maju mundurnya sama-sama gitu ya. Tahu ini kok mulai banyak yang stres ceritanya. Jadi bikin stres Bapak Ibu nggak enak saya Bu. Harusnya kita tambah stres malah tambah stres. Ini saya jadi biang stres berarti Bapak Ibu. Ayo fokus ya. Ya maju mundur, naik turun. Ya, pindah. Ya, ganti lagi. Terus pindah. Pindah. Ya, pindah. Ya, lancar. Nanti nggak apa-apa. Untuk awal mungkin masih bingung. Tapi nanti lama-lama dilatih bisa semakin lancar. Berikutnya, angkat jari telunjuk lagi. Senam otak yang terakhir sebelum kita lanjut ke materi yang lainnya. Jari telunjuk di tangan kiri buatkan angka 0. Ya. Tunjuk tangan kiri buatkan angka 0. Oh, biasa bundar. Cukup, sekarang keluarkan jari telunjuk kanan, buatkan angka 8. Buatkan angka 8. Angka 8 itu sama dengan 0-nya 2, begitu aja ya. 0-nya 2. Presensi. 0-nya 2. Nah, sekarang kita gabung sama seperti tadi cuma bersamaan. Kalau telunjuk kiri buat angka 0, dibarengkan jari telunjuk kanan buat angka 8 bareng ya. 1 2 3. 0 dan 8 bareng. Presensi. Nggak tahu. Mana Bu? Rasanya jadi bertambah stadium 4 ya Bu. Fokus ya. 0 dan 8. Fismi kok jadi nggak beraturan begini Bu tunjuknya. Kayak silat bela diri Bu. Hanya fokus ya Bu. Itu ayo. 0 dan 8 bareng. Fokus Bu, fokus. Pelan-pelan aja. Jangan jadi kayak gerakan bela diri. 0 dan 8 bersamaan. 0 dan 8 bersamaan. Ya. 1 2 3 ayo. 0 dan 8 bersamaan bareng. Ya, bisa ya. Latih lagi lama-lama lancar. Ini sederhana sebetulnya, cuma memang perlu Konsentrasi. relax. Ya, jangan tegang Bapak Ibu. Jangan pakai otak kiri, tapi pakai otak kanan. Karena sebenarnya lebih banyak kepada otak kanan. Kan otak kanan itu yang dirangsang kreativitas. Kalau otak kiri yang dirangsang berpikirnya. Nah, padahal sementara otak kanan itu potensi lebih besar daripada otak kiri ya. Otak kanan potensi lebih besar daripada otak kiri. Kalau teorinya otak kanan itu 88%, otak kiri hanya 12% saja. Itu. Kita lanjut. Halo. Fokus. Fokus. Ya. Kita praktek satu lagi ya. Ini sudah icebreaker yang kelima tadi ya. Yang kelima. Satu lagi. Icebreaker yang ke-6. Ya, sekarang kita praktek mengenalkan icebreaker supaya anak nanti ketika masuk semangat belajar, kita praktek icebreaker menggapai bintang. Ingat ya, jreng. Jadi setiap ada icebreaker yang baru, penyemangatnya jreng. Ini untuk menyemangati anak ketika nanti masuk kelas, ketika nanti tatap muka di tahun depan. Menggapai bintang. Apa maksudnya menggapai bintang? Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Yuk sekarang tangan kanan dan tangan kiri, Bapak Ibu dua-duanya ke atas, sambil gerakan jari-jarinya ke langit-langit. Ke langit-langit seperti menggapai bintang yang ada di langit. Menggapai bintang yang ada di langit. Apa maksudnya? Ya anak-anak diberikan semangat, diberikan motivasi untuk meraih cita-cita yang tinggi. Setinggi langit ya. Anak-anak diberi motivasi, diberi semangat untuk meraih cita-citanya setinggi apa Bapak Ibu? Tinggi langit. Tinggi langit ya. Kemudian ke samping, kedua tangannya di samping sambil diayun-ayunkan. Seperti mengayun begini ya, diayun-ayunkan. Ini seperti gerakan mengepakkan sayap burungnya terbang ya, mengepakkan sayap burungnya terbang. Kemudian ke depan sambil bertepuk tangan.
Bertepuk tangan. Setelah itu kedua tangan dilipat. Kedua tangan dilipat. Ini ambil posisi sebelum mulai belajar. Awali dengan apa dulu? Diajak apa? Ya, Berdoa. Setelah berdoa, dilipat lagi yang kedua. Dilipat yang kedua. Setelah berdoa, kemudian anak-anak diajak untuk siap belajar, gitu ya. Jadi mengawali nanti, ayo nanti kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Setelah berdoa, ayo sama-sama kita mulai belajar. Bisa begini belajar, buka buku, atau juga bisa begini aja sudah cukup. Ya, sekarang kita coba dengan iramanya. Contoh, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap berdoa, tangan dilipat siap belajar. Setelah berdoa siap belajar, begitu. Jangan doa terus, nanti kapan belajarnya? Ya. Tatap muka dari mulai pagi sampai pulang sekolah berdoa terus. Belajarnya kapan? Ya, kita mulai sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang ke depan. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan dilipat siap berdoa. Yang kedua, tangan dilipat siap belajar. Mau belajar tadi, awali dengan doa dulu. Contoh, memposisikan kedua tangan anak siap berdoa sebelum baca doa. Ini diposisikan tangannya siap berdoa dulu sebelum mulai baca doanya. Misalnya dengan irama. Contoh irama posisi siap berdoa. Ini kananku, ini kiriku, satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Nanti posisikan tangannya siap berdoa. Untuk doanya Bapak Ibu bisa lanjut sesuai dengan kebiasaan selama ini. Ya, lanjut dengan doanya. Saya hanya mandu di awal, posisi tangan siap berdoa dulu sebelum mulai membaca doanya. Itu tadi dari irama asli panjang umurnya, ya. Lagu ulang tahun panjang umurnya. Coba sama-sama. Posisikan tangan anak siap berdoa dulu sebelum baca doa. 1, 2, 3. Ini kanan, ini kiri. Kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Yang belum lancar, sekali lagi sama-sama supaya sama-sama lancar semuanya. Kita ulang sekali lagi. Ini kananku, ini kiriku. Kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Udah, kalau tangannya sudah siap berdoa, monggo silakan Bapak Ibu lanjut dengan doanya sesuai kebiasaan selama ini. Lanjutkan dengan doa yang sudah sehari-hari disampaikan ke anak-anak kita. Begitu. Halo. SBK yang itu tadi SBK yang ke-6 ya Bapak Ibu, mencapai bintang meraih cita-cita. Masih ingat tadi di awal gerakannya bagaimana? Sama lagunya. Tangan ke atas menggapai. Bagus. Kemudian tangan di burungnya terbang. Ya. Burungnya dilepas. Yang bertepuk tangan. Tangan dilipat. Yang kedua, tangan dilipat siap berdoa. Mau belajar? Doa dulu. Bagaimana Ababa doanya tadi? Tangannya dikondisikan bisa berdoa dengan lagu apa? Ini kananku, ini kananku. Berdoa. Oh, jadi beda nadanya ya Bapak Ibu? Lalu berdoa. Lalu berdoa. Ya. Ya, panjang umurnya. Enggak, tadi kok ada yang nadanya seperti nada awal tadi.
Ini kananku, ini kiriku, satukan lalu berdoa. Ya boleh begitu, nggak apa-apa. Kalau saya tadi mencobakan pakai irama lagu panjang umurnya, ya bisa semuanya. Halo. Fokus ya. Bapak Ibu, icebreaker juga ada yang namanya tebak-tebakan ya atau humor. Contohnya 8 dibagi 2, hasilnya berapa Bapak Ibu? Kalau matematika kan berapa? Kalau angka matematika loh. 8 dibagi 2. 4 itu matematika. Kalau icebreaker beda lagi. Kalau jawaban icebreaker kira-kira yang kreatif apa Bapak Ibu jawabannya? Yang lebih bervariasi tapi masuk akal. 0 Pak. Oh, Mas Asro sudah tahu 0 ya, betul. Kok bisa 0? Dari mana? Benar, 8 dibagi 2. Hasilnya 0 Bapak Ibu, benar itu. Ya, itu ya. Jadi begitu, itu jawaban icebreaker ya. Ibu nggak usah stres ya Bu dengan jawabannya, Bu nggak usah stres dengan jawabannya. Memang begitu jawaban icebreaker ya. Kalau angka matematika ini, guru matematika kalah ini. 8 bagi 2 nggak cuma 4. Kalau jawaban yang inovatif, yang kreatif bisa jadi 0 karena dibagi 2. Bapak Ibu pernah melihat nyamuk ya Bapak Ibu? Nyamuk sering ya kalau sore hari biasanya. Nah Bapak Ibu, ternyata nyamuk selama ini punya nama. Siapakah nama nyamuk? Nyamuk. Yang ketujuh tebak-tebakan. Sebagai ketujuh tebak-tebakan. Siapa nama nyamuk? Malaria. Kalau malaria itu penyakitnya Bapak Ibu, bukan namanya, itu penyakit itu ya. Malaria, demam berdarah, Aedes aegypti itu penyakitnya. Kalau namanya siapa nama nyamuk? Nyamuk. Nyamuk itu jenisnya, tapi kan dia punya nama sebetulnya sama ini. Ini itu suaranya Bapak Ibu, suaranya bukan nama itu. Nyamuk selama ini namanya siapa? Namanya tatang Bapak Ibu. Tatang. Kok bisa tatang? Kan ada lagunya. Tatang seekor nyamuk, ya kan begitu? Ya datang, keplesetannya tatang Bapak Ibu. Kan jawabannya icebreaking, harus kreatif begitu ya. Jawabannya di luar apa adanya tapi masuk akal begitu. Tatang, keplesetannya datang gitu ya. Kan ada lagunya, tatang seekor nyamuk gitu. Nah, satu lagi. Jadi menurut saya banyak Bapak Ibu, ini jawaban icebreaking, jangan jawaban yang apa adanya. Coba cari yang jawaban lebih bervariasi. Ini merangsang otak anak untuk kreatif sebetulnya. Merangsang otak anak untuk kreatif dengan jawaban tebak-tebakan yang bervariasi. Contoh satu lagi. Hewan apa yang sering nampak di depan pintu kantor? Nah, hewan cicak itu jawaban otak kiri. Itu apa adanya, ya, terbatas. Ada di depan pintu kantor. Coba jawaban yang brain cracker. Maksudnya brain cracker itu jawaban yang berandai-andai tapi masuk akal. Untuk melatih anak supaya bisa lebih kreatif gitu. Ya, berdasarkan bisa. Apa? Hewan apa yang nampak di depan pintu kantor? Namanya hewan gajah. Gajah. Kantornya di mana, Pak? Namanya hewan belalang. Belalang, Bapak Ibu, belalang. Belalang itu loh, belalang. Kan ada tulisannya di depan pintu kantor. Saya yakin Bapak Ibu sering melihat tulisan di depan pintu kantor begini tulisannya. Belalang masuk kecuali karyawan, kan begitu ya? dilarang. Ya dilarang. Dilarang gitu ke saya dilarang gitu. Ya biasa aja lagi Bu, begitu. Ya maksudnya plesetannya Bu, plesetannya. Ya dilarang, plesetannya belalang kan. Saya bilang icebreaking ya. Belalang masuk kecuali karyawan gitu. Nah, itu masih banyak tebak-tebakan yang lainnya, masih banyak. Seperti contohnya hewan apa yang cinta kebersihan? Tadi sudah ada yang jawab itu, sudah ada yang jawab tadi. Hewan apa yang cinta kebersihan? Gajah. Tadi sudah ada yang jawab, gajah, betul. Ya, kenapa kok gajah? Ya kan ada slogannya, gajahlah kebersihan kan begitu ya, gajahlah kebersihan. Ya. Ya jagalah, kalau saya tanya gajah begitu ya. Hewan apa yang paling penting bagi tubuh kita? Hewan apa yang paling penting bagi tubuh kita? Hewan ulat. Kok ulat? Ya kan itu ulat nadi, ulat nadi. Ulat nadi. Plesetannya urat nadi. Ya, halo. Fokus ya. Tepuk satu. Nah, sekarang kita masuk ke icebreaker tepuk yang ke-8 ini. Tepuk satu.
Itu kalau jari-jarinya berarti tepuk jari satu Mas Nasrullah ya, tepuk jari satu. Kalau tepuk satu berarti semua jari ditepuk ya, coba tepuk satu, prok. Ya. Cuma tambahkan supaya ada variasi setelah prok, ngek gitu aja. Ya, tepuk satu, prok, ngek. Tepuk dua. Kalau ya tepuknya 2 kali Bu, prok, prok, ngek, ngek begitu. Masuk prok, ngek, ngek, banyak ngeknya daripada proknya ya. Tepuknya juga 2 kali, coba tepuk 2, prok, prok, ngek, ngek, ya gitu. Tepuk 3, sudah benar ngeknya 3 kali, cuma agak dipercepat Bu. Contoh, prok, 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 ngek, ngek, ngek. Jangan ngek, ngek, ngek. Itu sama aja ngek, ngek. Jadi lebih semangat. Prok, 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 ngek, ngek, ngek. Agak dipercepat temponya. Coba, tepuk 3. Ngek, ngek, ngek. Ya, begitu. Bukan ngek, ngek, ngek. Bukan ngek, ngek, ngek. Gitu. Jadi stabil. Jangan ngek, ngek, ngek. Ya, coba, tepuk 3. Prok, 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 ngek, ngek, ngek. Tepuk 3, prok, 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 ngek, ngek, ngek. Nah, coba sekarang kita buat variasinya, kita acak angkanya, konsentrasi. Tepuk 1, 2. Betul, luar biasa Ibu. Ya, sudah benar. Prok, ngek, prok, prok, ngek, ngek. Ya, luar biasa, betul. Lanjut, tepuk 1, 3. Agak cepat Bu, prok, ngek, prok, 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 ngek, 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 kan begitu. Masuk prok, ngek, prok, 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 ngek, ngek, ngek. Jadi begitu ya. Kayak Bu. Ya, Ibu ada masalah kejiwaan Bu? Enggak ya Bu? Gitu ya. Prok, ngek, prok, 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 ngek, ngek, ngek. Ya begitu. Ya coba tepuk 1, 3. Ya, prok, ngek, prok, 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 ngek, ngek, ngek. Gitu. Tepuk 1, 3. Betul, ya begitu Ibu. Nah, terakhir tepuk 3, 2, 1. Prok, prok, prok. Ya, betul. 3, 2, 1 begitu. Ya. Benar, memang begitu. Prok, 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 ngek, 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 prok, prok, ngek, ngek, prok, ngek. Nah, begitu. 3, 2, 1. Lanjut dengan tepuk semangat 1. Sudah Bu, kok ngek-ngek terus Bu? Sudah Bu. Gitu, ya. Kita lanjut dengan tepuk semangat 1. Contoh, kalau saya kasih aba-aba, tepuk semangat 1, maka jawabnya, temponya tepuknya 2, 2, 1. Contoh, prok, 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 prok. Nah, begitu aja. Itu tepuk semangat 1. Temponya 2, 2, 1. Coba, tepuk semangat 1. Prok, 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 prok. Ya. Ditambah temponya 2, 2, 1. Prok, 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 prok. Ya. Coba tepuk semangat 1. Ya, betul. Lanjut, kalau saya bilang tepuk semangat 2. Tepuk semangat 2. Sabar, Bu, contoh dulu, Bu. Saya belum beri contoh, Bu. Kendalikan diri ya, Bu. Sabar, Bu, sabar. Ya. Jawabnya prok, 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 prok. Nah, begitu ekspresinya. Ya, saya ulang, tepuk semangat 2. Prok, 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 prok. Pak, sama-sama. Tepuk semangat 2. Nah, terakhir kalau saya bilang tepuk semangat 3, maka jawabnya prok, 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 prok. Wow. Lagi tepuk semangat 3. Wow. Betul. Diacak sekarang angkanya, coba diacak. Tepuk semangat 1, 2. Satu, dua, prok, 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 prok. Begitu ya. Ya. Coba tepuk semangat 1, 2.
Tuh. Wow, itu 3, Bu. Kalau 2, begitu. Ya. Lanjut. Oke, sudah benar. Lanjut. Tepuk semangat 2, 3. Wow. Luar biasa. Tepuk semangat 1, 3. Wow. Tepuk semangat 3, 2, 1. Wow. Ya, jadinya kayak Tarzan. Wow. Tarzan pindah ke kota. Baik. Halo. Hai. Fokus, Bu. Fokus. Masih fokus. Ya. Halo. Fokus. Nah, sekarang untuk SPK yang ke-9, mungkin ini terakhir yang bisa saya sampaikan karena terbatas waktu. SPK yang ke-9, sebagai angka pamungkasnya, yuk sekarang Bapak Ibu boleh prakteknya berpasangan 2-2. Coba kalau di tempatnya ada anaknya, atau ada suaminya, ada istrinya, bisa diajak bermain berpasangan. Ya, silakan. Siapa yang bisa diajak dulu? Harus berdua, berpasangan. Berdua. Kalau ada anaknya, Bu, langsung diajak sama anaknya. Ibu ada suaminya ditarik, Bu, ya diajak. Ya, praktek. Suami sendiri ya, Bu, suami sendiri. Sudah? Kalau sudah ada pasangan, sekarang silakan dengan pasangannya jabat tangan kanan. Ya, saling menjabat tangan kanan. Ya, saling menjabat tangan kanan. Kalau sudah saling menjabat, kemudian diayunkan bersama-sama. Tangan kanannya diayunkan bersama-sama. Nah, coba sambil diayunkan, kita ingin menjadi teman baik untuk pasangan bermain kita. Jadi teman baik. Begini cara menyampaikannya. Contoh begini. Ya, begini contoh kalimatnya. Ada kalimat yang diucapkan untuk menjadi teman baik buat pasangan kita. Contoh kalimatnya dengan irama, aku ingin jadi teman baikmu. Begitu. Ya, coba sama-sama ya. Saling menjabat tangan kanan. 1, 2, 3. Aku ingin jadi teman baikmu. Kok nadanya jadi agak beda ya, Bu? Nadanya beda. Saya ulang lagi. Aku ingin jadi teman baik. Ya, dah. Sekarang angkat tangan kirinya, saling menjabat juga dengan tangan kiri. Sekarang dua-duanya dijabat, ya. Dua-duanya dijabat, ya. Tangan kanan dengan tangan kiri saling gimana? Yang kanan tetap dijabat, tapi nggak usah diayunkan. Tetap dijabat saja, cuma didiamkan aja. Sekarang kita mengayunkan tangan yang kiri ya, Bapak Ibu. Mengayunkan tangan yang kiri sambil ucapkan kalimat yang sama tadi, kalimat yang sama seperti di awal tadi. Aku ingin jadi teman baik. Coba sama-sama tangan kiri. 1, 2, 3. Kan sambil ucapkan kalimat yang sama tadi. Aku ingin jadi teman baik. Jadi sampai 3 kali ya, 3 kali. Kanan, kiri, dua-duanya. Coba diulang lagi dua-duanya. 1, 2, 3. Aku ingin jadi teman baik. 1, jadi teman baik. Kan ya? Gak usah dilepas, tapi gak usah diayunkan. Tetap dipegang dulu. Yang terakhir, gerakan wajah. Gerakan wajah begini. Peluk kanan, kemudian peluk kiri. Ya. Saat peluk kanan, peluk kiri, Bapak Ibu, telinganya saling menempel. Nah, telinganya saling menempel ya. Jadi telinga kita nempel dengan telinga kiri pasangan bermain kita. Sambil ucapan kalimat seperti ini. Tangannya tetap dipegang, tapi nggak usah diayunkan lagi. Sambil ucapkan kalimat seperti ini. Contoh,
baik, teman baik, teman baikmu. Nah begitu. Terakhirnya saling menatap wajahnya. Bisa ulang lagi. Teman baik, teman baik, teman baikmu. Nah terakhir saling menatap baik, teman baik, teman baikmu. Gitu. Ekspresinya biar kelihatan sama anaknya gitu ya. Yo, diulang sama-sama. Coba dari awal, dari yang kanan dulu, dari yang kanan. Kalau dari mulai yang kanan, yang kiri sementara diturunkan dulu. Jadi begitu tahapannya. Ya, kita mulai yang kanan dulu. Sampai nanti terakhir ke wajah. Teman baik, teman baik. 1, 2, 3. Sama-sama. 1, 2, 3. ingin jadi teman baikmu. Teman baikmu. Yang kiri. Aku ingin jadi teman baik. Dua-duanya. Aku ingin jadi teman baikmu. Aja. Teman baik, teman baik, teman baikmu. Teman baik. Bu, jangan lemas Bu, yang semangat. Teman baik, teman baik, teman baikmu. Itu seperti kaset kehabisan baterai Bu. Baik. Yang semangat ya Bu. Teman baik, temanmu. Bisa dipraktekkan Bu. Kita sama anak-anak Ibu dikatakan ini bagus untuk membangun keakraban antar temannya, ya walaupun hanya berpasangan dua-dua. Ya. Baik, halo. Halo, hai. Fokus. Fokus. Sudah Bapak Ibu, tadi kita dapat berapa icebreaker sejak jam 9 tadi? Jam 10 berarti. Sejak jam 10 tadi. Sudah berapa icebreaker yang kita pelajari Bapak Ibu yang kita dapat hari ini? Sudah berapa? 9 ya, 9 ya. Baru 9 icebreaker. Apakah icebreaker hanya 9? Tidak. Apakah icebreaker hanya 9 itu saja? Tak terhingga. Masih banyak. Masih penasaran? Tak terhingga. Tak terhingga. Masih penasaran ingin terus belajar? Masih. Nah, Bapak Ibu kalau penasaran untuk icebreaker yang lainnya, karena di sini waktunya terbatas, saya mau menyampaikan dulu tentang buku saya untuk panduan materi kita hari ini. Nah, ini bukunya Bapak Ibu. Ini buku saya, karya saya sendiri. Judulnya Bapak Ibu 100 plus icebreaker penyemangat belajar. Kita perhatikan dulu. Matu maka. Ini judul bukunya 100 plus icebreaker. Berarti ada berapa icebreaker di buku ini? 100 lebih. 100 plus itu 100 plus. Berarti lebih dari 100. ya 100 lebih. Tadi kita sudah praktek belajar berapa icebreaker tadi? 9. 9. Belum sampai 100 ya Bapak Ibu. Belum sampai 100. Masih penasaran Ibu? Lanjut. Pengen lanjut? Ada di buku ini, ya. Ada di buku ini, ya. Judulnya 100 plus icebreaker penyemangat belajar. Yang tadi sebagian sudah kita praktekkan, lebih lengkapnya ada di buku saya. Masih pengen terus belajar, bisa mendapatkan bukunya. Cuma saya mau tanya dulu. Siapa di antara Bapak Ibu yang benar-benar dengan buku ini? Saya tahu dulu. Atau katakan saya begitu aja, supaya saya bisa mendengar. Saya berminat. Saya. Bisa apa lagi? Berminat. Ya, Luar biasa banyak yang membutuhkan ya. Harga berapa Pak? Saya. Wah, ini sepertinya hampir semua peserta webinar yang berminat ini ya. Saya. Kenapa berminat Bapak Ibu? Harganya, baik, ada yang tanya harganya. Harga bukunya Bapak Ibu 50.000 untuk satu buku.
Kalau misalkan Bapak Ibu ada teman-temannya yang juga butuh, bisa langsung pesan lebih dari satu, ya, untuk teman-teman guru yang lain. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara pesannya? Bapak Ibu, untuk cara pesannya bisa WA ke nomor saya, Bapak Ibu ya, bisa WA ke nomor saya. Saya infokan nomor WA saya 081 Mungkin juga bisa dibantu dari panitia Mas Nasrullah, bisa diketik di chatnya supaya bisa dibaca oleh peserta. Nomor WA saya di chatting Zoom ya. 081 333 646 219. Ini nomor WA saya, nanti dibantu oleh Mas Nasrullah, juga bisa dilihat di chat Zoom. 1. Ya, saya ulang lagi nomor WA saya 081 333 646 219. Sekali lagi 081 333 646 219. Ini lagi dibantu Mas Nasrullah di chat Zoom ya. Nah, itu sudah benar. Ya, nomor saya bisa dilihat di chat ya Bapak Ibu, bisa lihat di chatting chat Zoom 081 333 646 219 ya. Bapak Ibu, untuk pemesanan tolong ketika japri ke WA saya, yang di japri bisa dibantu dituliskan nama Bapak Ibu yang pesan siapa ya. Nama Bapak Ibu yang pesan siapa, kemudian alamat lengkap pengiriman kemana. Semua yang pesan buku saya biasa kirim pakai pos atau pakai JNE dari Surabaya ke seluruh Indonesia. Jadi karena saya tinggal di Surabaya, semua yang pesan buku saya kirim dari rumah di Surabaya ke seluruh Indonesia. Ini ya sudah disiapkan nomor WA saya di chat Zoom. Itu sudah diperbesar sama Mas Nasrullah ya. Ya, nomornya sudah benar, itu sudah. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti japri ke WA saya, yang Bapak Ibu japri ke WA saya, tolong dituliskan siapa yang pesan, nama Bapak Ibu siapa yang pesan, kemudian alamat lengkap pengiriman. Setelah itu jumlah buku yang dipesan berapa buku, ya. Karena tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ada satu guru pesannya lebih dari satu buku. Bisa jadi untuk kawan-kawan guru yang lain yang nitip ke Bapak Ibu. Jadi pesannya bisa lebih dari satu buku. Kalaupun misalnya hanya pesan satu buku, tetap ditulis satu Bapak Ibu supaya jelas jumlahnya. Kan satu itu juga angka ya. Jadi harus ada kejelasan berapa jumlah buku yang dipesan. Sudah, itu saja. Nama lengkap, nama pemesan, kemudian alamat lengkap, alamat yang pesan, alamatnya di mana. Pastikan alamatnya lengkap Bapak Ibu supaya memudahkan pengiriman sampai ke alamat Bapak Ibu dengan tidak ada masalah. Jadi kalau alamatnya lengkap, kalau sampainya juga cepat. Saya kirim pakai pos atau JNE dari Surabaya. Kemudian satu lagi, berapa jumlah buku yang dipesan. Ini bisa dibantu Nasrullah ya. Ketikanya ya Mas Nasrullah, bisa dibantu apa yang harus di WA apa yang harus dijapri ke WA saya. Tadi itu nama pemesan, alamat lengkap, kemudian jumlah buku yang dipesan. Bisa dibantu Mas Nasrullah diketikkan aja di chatnya. Kalau yang ingin pesan buku, apa yang harus disampaikan ke WA saya tadi, tolong bisa dibantu dituliskan Mas Nasrullah, bisa diketikkan kembali nama pemesan, kemudian alamat lengkap, dan jumlah buku yang dipesan berapa. Mas Nasrullah, bisa dibantu. Pasti tahu hari ini. Ya, nama, alamat, dan jumlah buku yang dipesan. Ya, pastikan alamat harus lengkap Bapak Ibu supaya memudahkan pengiriman bisa sampai ke alamat dengan cepat. Ya, tidak ada kendala selama alamatnya lengkap. Ya, gitu. Saya tunggu sampai besok pagi Bapak Ibu supaya saya kirimnya sekalian serentak ke semua alamat besok pagi. Jadi masih ada waktu sampai besok pagi yang mau pesan. Ya. Sekarang sudah bisa pesan.
tetap dikirim besok pagi. Ya, kita tunggu semuanya yang pesan sampai besok pagi. Mulai hari ini sudah bisa dicek di WA saya tadi untuk dibantu identitas yang pesan. Nama Bapak Ibu siapa, kemudian alamat lengkap, dan jumlah buku yang dipesan. Begitu. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Sudah jelas? Ya, itu sudah ada di chat Zoom, bisa dilihat kembali. Yang ingin pesan buku harus ada nama penerima atau nama pemesan, alamat lengkap, dan berapa jumlah buku yang dipesan. Jadi ke nomor WA saya tadi. Ya. Saya tunggu infonya sampai besok pagi. Saya kira itu. Saya kembalikan dulu kepada Mas Nasrullah untuk sesi tanya jawab yang tadi belum kita adakan ya karena banyak prakteknya. Silakan Mas Nasrullah untuk sesi berikutnya. Terima kasih.